Ada seorang wanita yang memutuskan untuk menggantung diri di hutan. Bayinya yang baru lahir memegang pedang terkutuk bernama Xiaoyu, diadopsi oleh seorang pandai besi dan diberi nama Gai. Lebih dari 10 tahun kemudian, Gai menjadi satu-satunya orang di desa yang bisa mengendalikan Xiaoyu. Gak ada orang lain yang bisa menyentuh atau bahkan melihat Xiaoyu dengan aman. Satu cara untuk mengendalikan Xiaoyu, terjadi insiden. Karena iri dengan Gai, kakak seperguruan Gai gak mau menerima kalau Gai adalah yang terpilih. Dalam momen penuh kebencian, dia melepas syalnya, bikin Xiaoyu langsung ngerasa niat jahatnya, dan ngendaliin seorang gadis muda buat nyoba ngebunuh dia. Gai dorong seniornya jauh-jauh, tapi malah kehilangan lengan kanannya. Meskipun udah dapat perawatan, Gai masih ngerasain sakit. Ayah angkatnya Amon pikir Gai ngerasain rasa sakit lengan hantu yang bakal bertahan seumur hidup. Setelah Amon pergi, ada gadis yang menghibur Gai, tapi dia malah menjauh dan ngelampiasin marahnya di makam ibunya. Amon kaget banget, tapi jauh di dalam hatinya, Gai merasa kalau ditinggalin sama ibunya itu bikin dia jadi sial. Karena kepepet, dan ingat kalau waktu bayi Gai pernah genggam Xiaoyu, Amon akhirnya mutusin buat melelehkan Xiaoyu, buat bikin tangan palsu buat Gai, tanpa sadar sebenarnya itu tujuan Xiaoyu dari awal. Di tempat lain, ada pedang terkutuk namanya Azot lagi dilelang. Ada anak orang kaya nawarin $500.000 buat pedang legendaris ini. Pas dikira udah dapet, tiba-tiba ada organisasi namanya Society yang tertarik juga sama pedang itu. Setelah adu tawar yang sengit, seorang pria berhasil memenangkan pedang itu dengan harga $1,5 juta. Pewaris kaya yang belum siap menyerah mencoba menghentikannya. Dia dengan sopan menawarkan sejumlah uang besar untuk membeli pedang itu, tapi pria tersebut menolak. Sepertinya konfrontasi tidak bisa dihindari. Dengan cekatan, pria itu cepat menjatuhkan seorang pengawal. Saat dia bersiap untuk pergi, muncul seorang pria berambut putih. Ini adalah Miura, mantan komandan organisasi itu dan pemegang pedang Zhou-Win. Berhadapan dengan orang yang sangat kuat seperti itu, markas besar sudah ngasih perintah buat mundur. Tapi Mickey yang juga punya pedang terkutuk nggak mau nurut sama rencana mereka. Di dunia ini ada 27 pedang terkutuk, dan tiap pedang punya kesadaran dan jiwa sendiri. Kalau dipegang sama orang yang niatnya jahat, mereka bisa berubah jadi Busoma yang serem banget. Nah sekarang ini, lagi ada pertarungan antara dua pemegang pedang terkutuk. Menghadapi kekuatan musuh yang gila-gilaan, Mickey kepikiran buat berubah jadi Busoma dan ngelawan habis-habisan. Tapi komandan ngasih perintah mundur yang ketat. Mickey pakai pedangnya buat ngeluarin serangan petir terus kabur. Tapi sayangnya, pedang legendaris Azot dicuri sama pewaris kaya raya bernama Marcus. Besok paginya, gara-gara dipanggil sama pedang terkutuk itu, Marcus jadi ingat pertarungan dua pemegang pedang tadi malam, dan jadi kepikiran banget sama kekuatan mereka. Dengan rencana balas dendam di pikirannya, Marcus mutusin buat manfaatin kekuatan itu. Walaupun kelihatannya punya harta melimpah, Marcus ini sebenarnya sosok yang menyedihkan. 2 tahun yang lalu, dia kehilangan keluarganya dalam kecelakaan mobil dan jadi lumpuh dari pinggang ke bawah. Merasa muak dengan uang palsu dari keluarganya, Marcus beralih ke buku mantra, mencoba memanggil roh jahat dalam pedang Azot, tapi nggak ada jawaban. Sementara itu, mantan pacar Marcus tiba-tiba datang berkunjung untuk mengumumkan pernikahannya yang akan datang, dan yang bikin kaget, dia menikah dengan sahabat Marcus sendiri. Merenungkan janji-janji masa lalu, kematian keluarganya, dan pengkhianatan dari pacar dan sahabatnya, Marcus dipenuhi dengan kebencian. Pedang Azot itu punya kemampuan buat ngerasain kebencian. Dan pas Marcus penuh dengan rasa benci, pedang itu kayak, "Oke, kamu deh yang pakai aku sekarang," dan memberikan semua kekuatan padanya. Nah, pas acara pernikahan mantannya sama sahabatnya, tiba-tiba Marcus muncul. Padahal biasanya dia nggak bisa bergerak, tapi karena aura jahat dari pedang terkutuk itu, dia bisa berdiri dan maju ke arah mereka dengan niat buat membalas dendam. Untungnya,
Mickey datang tepat waktu buat menghentikan semuanya. Tapi, pedang Azoth ngeluarin aura hitam yang menyeramkan, dan Mickey terjebak di dalamnya, sementara Markus ngejar pasangan yang lagi kabur. Ngeliat itu, Mickey pakai serangan petir dari pedang Valgon buat ngusir aura hitamnya. Di sisi lain, pas Markus mau nyerang mantannya, tiba-tiba kenangan indah mereka muncul, bikin dia berhasil lepas dari kendali pedang. Selanjutnya, Mickey, yang penting banget di organisasi Society, punya rencana buat bawa Markus ke markas mereka karena itu tujuan akhir buat Busoma. Di tempat lain, Guy, yang kehilangan satu lengan, terbangun dengan lengan kanannya, digantikan oleh prostetik yang terbuat dari pedang iblis Shiryu. Jadi dia menyatu dengan pedang itu. Setelah beberapa hari, Guy yang sudah menyatu dengan Shiryu, pulih sepenuhnya. Tapi, dia terus dihantui oleh kenangan ditinggalkan ibunya, dan merasa lebih baik mati daripada hidup dalam kesepian seperti itu. Di hari yang sama, murid lainnya, Tatsumi, yang naksir berat sama cewek muda bernama Sayaka, gak bisa nahan perasaannya lagi. Akhirnya, dia memeluk Sayaka dengan paksa karena terlalu kebawa perasaan. Kemudian ada seorang cewek yang super penasaran pengen banget ngerasain gimana rasanya masuk hutan untuk pertama kalinya. Sampai dia siap ambil risiko besar buat itu. Tapi untungnya, si Guy datang tepat waktu dan menghentikan semuanya. Karena kesal, Tatsumi nyerang Guy, tapi ternyata dia nggak sebanding sama Guy. Tiba-tiba, pedangnya Shiryu nyuruh Guy buat bunuh Tatsumi, tapi Sayaka berhasil ngebangunin Guy dari pengaruh pedang itu. Pas balik ke desa, Shiryu masih aja bikin ulah dan bikin kepala Guy sakit banget. Untungnya, pelukan Sayaka dari belakang berhasil bikin suara Shiryu itu hilang. Suatu malam, ada seorang wanita datang ke toko pandai besi Amon, membawa tombak bernama Tonbokiri. Tombak ini tajam banget, sampai bisa membelah capung yang hinggap dibilahnya jadi dua. Ada seorang yang melihat, namanya Tatsumi, dan dia penuh rasa benci. Malam itu juga, dia mencuri tombak itu. Selama bertahun-tahun, senjata-senjata yang sering digunakan untuk perang, lama-lama jadi punya nyawa sendiri. Emosi negatif dari manusia bikin kekuatan hidup senjata itu makin kuat. Kalau sudah bangkit, senjata-senjata ini bakal merasuki orang yang punya keinginan untuk membunuh. Kalau dorongan buat membunuh kuasain seseorang sepenuhnya, mereka jadi Busoma. Nah, kalau Tatsumi udah nyatu sama senjata, dia jadi dikendalikan penuh sama keinginan buat membunuh. Menghadapi orang yang segitu kuatnya, Shiryu yang ada di dalam Guy juga mulai bergerak. Suara-suara buat membunuh terus-terusan terngiang di kepala Guy, masih tahu kalau dia sebentar lagi bakal berubah. Sekarang di bawah kendali Shiryu, Guy jadi ngamuk. Ketemu Tatsumi, yang juga pegang senjata legendaris, Guy dengan gampang kuasain situasi. Pas Tatsumi agak goyah waktu nyerang, Guy langsung menusuk dia, bikin Tatsumi kabur ketakutan. Setelah kejar-kejaran singit di malam hari, Guy berhasil ngepojokin Tatsumi di tengah kota yang ramai. Tapi, dengan mengorbankan orang-orang tak bersalah, Haning Belis Tatsumi berubolgi, bikin dia dibosoma. Guy berhasil menghindari serangan mendadak itu dan, dengan gerakan yang lincah, menusuk Tatsumi lagi. Sementara itu, patroli tentara dari organisasi Society melihat perkelahian mereka dan mulai menembak dari helikopter. Melihat kesempatan ini, Tatsumi menendang Guy dan, meskipun terluka, dia memaksa dirinya untuk kabur. Kemudian, Guy yang masih belum sadar sepenuhnya, mengeluarkan energi pedang yang menghancurkan helikopter bersenjata itu. Akhirnya, setelah kembali sadar, Guy yang sudah kelelahan secara fisik dan mental, pulang ke rumah. Sementara itu, Markus dengan pedangnya, yang bernama Azoth, sudah sampai di markas ketiga organisasi Society dan bertemu dengan para pejabat senior di sana. Society lagi sibuk banget nih. Mereka sedang cari cara buat menggabungkan senjata legendaris dengan manusia. Soalnya kalau riset ini berhasil, mungkin bisa bikin Busoma berubah jadi orang biasa lagi. Nah, manusia yang bisa mengendalikan pedang-pedang jahat ini disebut sebagai boneka pedang. Dan mereka bisa jadi senjata paling ampuh buat ngelawan Busoma. Markus baru tahu dari Mickey kalau untuk jadi boneka pedang,
Pertama-tama, kita harus masuk ke keadaan tidur. Salah satu tugas Yoshidi adalah membantu proses ini, mirip kayak ulat yang jadi kupu-kupu. Kalau enggak, mereka bakal berubah jadi busoma. Cara bikin mereka tidur itu cukup ekstrem, yaitu dengan cara membekukan boneka pedang sebelum mereka kehilangan akal sehatnya. Dan nanti dibangunin lagi kalau dibutuhkan. Nah, setelah Miki dan Marcos dibekukan dan ada busoma muncul di tengah kota, komandan membangunkan boneka pedang yang namanya Seiya, seorang cowok pirang yang jadi pemeran kedua dengan senjata legendaris di dalam dirinya. Ada alat ajaib yang namanya cakram. Nah, buat nangkap Tatsumi yang udah berubah jadi busoma, Seiya sekarang resmi ditugasin. Sementara itu Tatsumi, yang sebelumnya berhasil kabur, mau ngejar darah segar buat cepet sembuhin diri, dan sayangnya nyasar ke orang-orang yang gak bersalah lagi. Dari lahir, pedang iblis Shiryu udah jadi pelindung Gai, satu-satunya yang bisa nyampein dia. Tapi Shiryu juga pedang terkutuk, yang bisa sepenuhnya ngabisin Gai kalau dikasih kesempatan. Setelah pertarungan antara Gai dan Tatsumi, Gai jadi ketakutan banget dengan kekuatan jahat yang ditunjukkan oleh Shiryu. Dia jadi kayak anak kecil, dan mulai menghindari menghadapi dirinya sendiri. Sekarang, dengan pikiran kayak anak kecil, kondisi Gai bikin semua orang khawatir banget. Buat bantu Gai pulih, saya kan ngasih banyak dukungan dan motivasi, ngajak dia jalan-jalan biar bisa lupa sebentar sama ketakutannya. Tapi, pas lagi berdoa di kuil, tiba-tiba ada masalah besar. Tatsumi berubah jadi busoma, dan muncul di depan mereka. Mereka berdua kewalahan. Meskipun Gai secara naluriah menggunakan Shiryu untuk menahan serangan Tatsumi, pikirannya yang seperti anak kecil tidak punya kemampuan bertarung. Dalam usahanya mencari darah segar, Tatsumi mengincar Sayaka. Di saat yang sangat genting, tiba-tiba ada cincin cahaya yang memotong lengan Tatsumi. Ternyata si Ia yang baru saja bangun datang tepat waktu. Dia sekarang memegang senjata legendaris, cakram, dan siap menyelesaikan tugas organisasi untuk menangkap busoma. Saat mereka berhadapan, suasananya benar-benar tegang. Seiya sadar kalau Tatsumi sudah benar-benar dikuasai oleh pedang iblis itu, dan organisasi nggak bisa lagi mengembalikannya jadi manusia. Di titik ini, satu-satunya yang bisa Seiya lakukan adalah mengakhiri semuanya. Dia angkat tangan kirinya, lalu energi emas membentuk lingkaran, dan simbol emas muncul di atas kepalanya. Di saat yang sama, Shiryu yang udah bergabung dengan Gai juga ikut bergetar, jelas lagi berjuang melawan dorongan buat membunuh. Setelah menyelesaikan tugasnya, si Ia sebenarnya mau langsung pergi. Tapi pas dia berbalik, dia merasakan kekuatan jahat dari Gai. Nah, dia nggak bisa cuek aja tuh, jadi si Ia nunjukin simbol emas lagi. Tandanya bakal ada pertarungan lawan pedang iblis Shiryu. Sementara itu, kebenaran tentang Shiryu mulai terungkap. Biasanya, pandai besi bikin dua pedang terus milih yang lebih bagus. Jadi, sebenarnya Shiryu yang dimiliki Gai, yang gak ada namanya di bilahnya itu, adalah pedang bayangan, bukan Shiryu yang asli. Keberadaan Shiryu yang asli malah gak diketahui sama bapak angkatnya Gai, si Amon. Kebetulan banget, Kiyomi, si tukang asap pedang yang baru aja ngembaliin tanba kiri ke Amon, dapat pesanan buat mengasah sebuah senjata. Nah, senjata ini adalah pedang iblis Shiryu yang asli. Pas dia lagi asap pedangnya, tiba-tiba muncul suara jeritan nyaring dan ada mata yang muncul di bilah pedang itu. Tiba-tiba, Kiyomi dikuasai oleh energi gelap. Jadi dia kehilangan kesadarannya dan mulai mengayunkan pedangnya, berniat melukai teman-temannya. Untungnya, dia sadar tepat waktu dan buru-buru memberi isyarat kepada teman-temannya untuk keluar dari ruangan dan jangan kembali. Saat masih mengasah pedang itu, ada suara mengerikan yang terus meminta darah terdengar dalam pikirannya Kiyomi. Akhirnya, dia harus memberi darah ke Shiryu yang asli untuk menghentikan suara jahat itu. Tak lama kemudian, datanglah klien yang memesan untuk mengasah pedang tersebut. Penasaran banget buat ketemu sama Master, yang bikin Shiryu jadi kinclong. Tapi, tanpa dia tahu, Kiyomi lagi nggak bisa ketemu siapa-siapa. Setelah si klien kasih senyum seram,
dia langsung pergi. Sementara itu, Miura yang pegang Shogwen harus hadapi tantangan lagi dari pemegang Flamberge. Saat pertarungan sengit mereka berlangsung, dua sosok misterius muncul di dekat situ. Salah satunya, namanya Grims, dikenal sebagai Busoma terkuat dalam sejarah. Disebut juga sebagai malaikat maut sejak awal umat manusia. Sebentar lagi, teror yang belum pernah terjadi sebelumnya bakal melanda umat manusia dengan cepat. Saat manusia mengalami tekanan atau ketakutan yang luar biasa, mereka secara naluriah mematikan emosi mereka untuk melindungi diri. Kadang-kadang bahkan kembali ke keadaan seperti anak kecil untuk menghindari menghadapi diri sendiri. Nah, Gai ini contohnya. Tapi, karena dia bergabung dengan pedang iblis Shiryu, aura jahatnya yang kuat terdeteksi oleh Seiya, si pemilik pedang itu. Sebagai boneka pedang Shoshidi, Seiya tahu dia nggak bisa mengabaikan Gai. Dia menjatuhkan Gai dengan satu pukulan aja. Melihat Gai menutup diri secara emosional, Seiya menasihatinya kalau lari dari diri sendiri itu nggak ada gunanya. Menghadapi tantangan adalah satu-satunya kebenaran. Di saat yang sama, seorang biksu muncul dan membawa Seiya ke kuilnya untuk bertanya tentang rencana organisasi Shoshidi untuk Gai. Seiya menjawab dengan jujur. Jika Gai bisa mengendalikan dirinya, Seiya akan membawanya kembali ke Shoshidi. Tapi, kalau dia berubah jadi Busoma, Seiya akan langsung menghabisinya. Meskipun saya kurang senang dengan cara Seiya yang sepihak, si biksu nggak kaget. Mengingat umurnya, dia sudah terbiasa berurusan dengan berbagai macam orang. Di ceritanya nggak cuma dari Shoshidi aja, tapi juga dari organisasi lain yang namanya Gabi. Si biksu ini sering banget mengobrol sama mereka. Nah, ada anggota Gabi yang udah ikutin Busoma dari hari sebelumnya dan lagi nginep sementara di daerah situ. Menurut dia, cara Shoshidi yang ngelawan iblis pakai iblis itu nggak benar. Dia ngerasa kalau ngalahin Busoma pakai usaha manusia itu cara yang paling benar. Jelas berpendapat sama Seiya. Jadi, kayaknya satu-satunya cara buat nentuin siapa yang benar adalah dengan bertarung. Pas awal pertarungan, orang itu langsung buang tongkat kayunya dan mengepalkan tangan kanannya menjadi tinju dengan teknik tinju Gabi yang menghapus ego diri dan mengisi tinjunya dengan kekuatan dewa untuk keadilan. Dia melepas bajunya, memancarkan aura kuat dan dengan cepat menyerbu ke arah Seiya, melompat untuk memberikan pukulan hebat. Merasakan kekuatan lawannya, Seiya memutuskan untuk menggunakan senjata legendaris Cakram untuk segera mengakhiri pertarungan. Namun, tiba-tiba muncul bayangan gelap saat itu. Melihat ini, Gai melempar batu ke arahnya. Pria itu kemudian berbalik dan berjalan menuju Gai. Jadi ceritanya, ada seorang pria yang ingin memberi pelajaran pada si pembuat onar. Dia sudah lama memantau Busoma yang bersembunyi di bayangannya, nunggu momen yang pas buat menyerang. Tiba-tiba, Busoma itu melempar banyak banget kunai ke arah Gai. Nah, ini bikin Shiryu yang ada di dalam Gai bangkit sepenuhnya. Gai berubah menjadi lebih kuat dan langsung menembus kepala Busoma sampai terbelah tua. Tapi, pertempuran belum usai, soalnya Busoma itu masih memancarkan aura mengerikan dan berbahaya. Menembakkan lebih banyak kunai, melompat ke udara untuk menyembunyikan diri, dan berhasil kabur. Nah, Seiya penasaran nih, apakah Gai bakal berubah jadi Busoma? Situasi Gai lagi gawat banget, dia gabung sama Shiryu dan harus hadapin Shoshidi. Untungnya, di tengah panggilan tak henti-hentinya dari Sayaka, Gai pelan-pelan mulai sadar diri dan bisa ngendaliin tubuhnya lagi. Meski begitu, Seiya masih nggak mau ngelepasin Gai begitu aja. Di momen yang sangat penting ini, seorang biksu datang membantu. Menggunakan berbagai cara yang kurang menyenangkan untuk menahan Seiya, mereka berhasil memberikan waktu bagi Sayaka untuk membawa Gai pergi. Setelah Gai dan yang lainnya pergi, sebagai kompensasi, biksu itu setuju untuk berbagi informasi dengan Seiya tentang latar belakang Gai dan asal-usul pedang iblis Shiryu. Sebentar lagi, rahasia dari kedua pedang Shiryu akan terungkap. Trauma masa kecil bisa berdampak besar pada seorang anak.
Anak laki-laki ini menyaksikan ibunya bunuh diri dengan gantung diri tepat setelah dia lahir. Bahkan setelah lebih dari 10 tahun, hatinya masih terjebak dalam kegelapan itu. Untuk menghancurkan pertahanan dirinya, ayah angkatnya, Aman, memberikan pedang iblis Shiryu kepada Guy. Guy bilang sendiri kalau dia nggak punya kenangan bahagia dan sering kabur dari rumah waktu kecil. Tapi dia selalu sadar kalau nggak punya tempat lain buat dituju. Jadi dia balik lagi ke rumah ayah angkatnya. Yang dia coba hindari itu adalah kegelapan yang terus ngejar dia. Sejauh apapun Guy lari, dia ngerasa kegelapan itu terus mengikutinya. Dia berusaha banget cari dunia yang berbeda, tapi akhirnya sadar kalau itu sia-sia karena cuma ada satu dunia. Dunia gelap yang terus mengikutinya, siap membunuhnya. Guy nggak bisa lari, sekeras apapun dia mencoba. Jadi, Guy mengubah pikirannya. Dia memutuskan buat menghancurkan dunia ini dengan pedang buatannya sendiri untuk mengalahkan dunia dan kegelapannya. Menurut Guy, dunia ini nggak punya sinar matahari. Apa yang orang lain sebut sinar matahari, cuma realitas berbeda yang mereka jalani. Semua orang melihat hal yang berbeda. Jadi, saat ayah angkat menggabungkan Shiryu dengan Guy. Apa sih sebenarnya Shiryu itu? Jadi, senjata ini tuh bukan dibuat oleh manusia, tapi diciptakan oleh seekor naga pada zaman Muromachi, di sebuah kuil yang jauh dari ibu kota di mana orang-orang menyembah tanduk naga. Nah, ada seorang pelayan yang jadi gila dan istrinya. Mereka pengen banget mengambil tanduk naga buat diri mereka sendiri. Saat perjalanan, mereka malah membuka kotak Pandora dan keluar cahaya emas yang sangat terang, plus naga emas besar yang masuk ke dalam tubuh si wanita. Pada malam badai, dia melahirkan anak yang punya tanduk dan sisik naga. Karena ketakutan, pasangan itu meninggalkan anaknya yang kemudian diselamatkan dan dijadikan murid oleh seorang pandai besi. Seiring waktu, anak perempuan sang pandai besi jatuh cinta pada anak laki-laki yang punya tanduk naga itu. Saat diranjang kematiannya, pandai besi itu menitipkan putrinya kepada anak laki-laki itu. Anak laki-laki yang sekarang sudah jadi pandai besi naga melanjutkan usaha tersebut dan kemudian punya anak dengan istrinya yang tidak memiliki ciri-ciri naga. Ketika ketenaran pandai besi naga ini semakin dikenal, seorang jenderal yang mendengar tentangnya memesan senjata yang tak tertandingi. Proses pembuatannya berjalan lancar. Sampai waktunya untuk mengantar senjata itu. Sang jenderal ngotot supaya pandai besi naga menyerahkan senjatanya secara langsung. Meskipun dia nggak mau, dia terpaksa mematuhi perintah itu. Bisa ditebak, pas pandai besi naga ketemu jenderal, dia langsung disuruh buka tudungnya. Penampilannya yang mirip naga bikin semua orang kaget. Mengira ada monster yang masuk wilayahnya. Jenderal itu langsung memerintahkan eksekusi buat dia dan keluarganya. Setelah istri dan anaknya dieksekusi, baru ketahuan kalau pedang nggak bisa melukai pandai besi naga itu. Akhirnya, orang-orang menyerah. Melemparnya ke laut yang jauh. Tapi, dia selamat dan berenang ke daratan. Si pandai besi naga bertanya-tanya apakah keberadaannya bertentangan dengan kehendak Dewa. Memikirkan keluarganya yang hilang, dia mengambil keputusan mengerikan untuk membakar dunia hingga menjadi abu. Dia menempa dua pedang iblis yang dinamai Shiryu. Dia mengakhiri hidupnya sendiri dengan pedang bayangan, sementara pedang asli memenggal jenderal itu. Setelah itu, kedua Shiryu menghilang, tapi ada rumor kalau mereka akan muncul setiap kali ada tokoh kuat yang dibunuh. Kisah menakutkan ini adalah alasan kenapa Shiryu punya niat yang begitu mematikan. Sekarang setelah tahu kebenaran sepenuhnya, si ia benar-benar memahami Guy dan memutuskan untuk menunggu kepulangannya di rumah. Besok paginya, Guy pulang bersama Sayaka. Karena Guy sendiri ingin masuk ke dunia yang berbeda, si ia mengajaknya bergabung dengan Shoshide. Merasa itu adalah pilihan terbaik untuk Guy. Sementara itu, seorang pemuda bangsawan berambut putih sedang bersiap-siap meninggalkan rumahnya. Dan dialah pemilik sejati Shiryu. Orang yang membeku selama 16 tahun itu akhirnya terbangun. Setelah menyelesaikan tugas organisasi untuk melangkan Busoma. Pertama-tama,
dia membawa Guy ke rumah lamanya. Bertahun-tahun sudah berlalu, dan orang tercintanya yang dulu menunggunya, sekarang sudah tidak sama lagi. Dalam pikirannya, dia tidak pernah pergi, menandakan kondisi mentalnya sudah terganggu. Waktu dia pergi ke dapur, Seiya memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa Guy keluar dan menjelaskan kenapa dia awalnya pergi dari rumah. Sebagai boneka pedang yang dikuasai oleh senjata legendaris, mereka pada akhirnya akan berubah menjadi Bosoma. Untuk menunda perubahan ini, organisasi mereka akan membekukan mereka secara kriogenik. Membekukan mereka dalam es sampai kekuatan mereka dibutuhkan lagi. Untuk menghindari jadi Bosoma dan menyakiti orang yang dia sayangi, Seiya memilih untuk pergi. Selama Trio tertidur, dia tidak menua, dan waktu berhenti untuknya, tapi tidak untuk orang yang dia cintai. Dia diam-diam mendukung keputusan Seiya, tanpa bertanya soal Shoshide. Percaya padanya saat kebanyakan orang akan meninggalkan monster seperti itu. Tapi, dia selalu menunggu Seiya. Untuk menebus semuanya, Seiya memutuskan untuk mengirim Guy pergi sementara waktu, supaya bisa menghabiskan waktu sendirian dengan orang yang dia cintai. Saat Guy sedang jalan-jalan di luar, ada pertunjukan yang menarik perhatiannya, yaitu pertunjukan gam pedang roh. Dalam acara itu, muncul seorang cewek berambut biru namanya Midoriko di layar. Dia itu jago banget dalam game-game pertarungan, belum ada yang bisa ngalahin Midoriko. Tapi, karena itu juga, hidupnya jadi terasa membosankan dan gak berarti. Nah, pas dia lagi istirahat ke kamar mandi, cowok yang baru aja tanding lawan dia mendekati Midoriko. Cowok berkacamata itu bilang makasih ke Midoriko, karena setahun lalu, dia pernah ngalahin Midoriko di sebuah. Dia hampir saja bunuh diri. Teman-teman kerjanya menyalahkannya untuk masalah di tempat kerja, sampai akhirnya, dia terpaksa resikin. Tapi suatu hari dia nonton pertandingan Midoriko di TV, dan itu bikin dia tertarik dan merasa kalau dunia nggak seburuk itu. Terinspirasi, dia dapat pekerjaan baru, dan menganggap Midoriko sebagai pahlawannya. Sayangnya, Midoriko nggak peduli sama pengakuan penggemarnya, dan malah memarahinya karena perasaannya yang cuma sepihak. Malamnya waktu pulang, Midoriko ketemu lagi sama pria berkacamata itu. Kesal dengan keteguhan pria itu, Midoriko yang sudah merasa kecewa dengan hidup, menyerangnya dengan marah, berubah dari sosok gadis polos yang biasa. Tindakan agresif yang nyata ini lebih mendebarkan baginya daripada bermain gam. Tapi pria berkacamata itu nggak bisa tahan selamanya, dan mulai melawan balik, memukul Midoriko berulang kali tanpa niat berhenti. Meskipun itu berarti membuatnya lebam dan bengkak. Tepat saat itu, peserta yang sebelumnya bertarung dengan Miura, pemegang Flambergi, muncul. Ini mengelilingi tubuh manusia saat Flambergi terbang ke sisi Midoriko dan membimbingnya untuk mengambilnya dan bertarung. Dengan Flamberga, Midoriko bisa jadi makhluk yang lebih dari manusia biasa. Orang-orang yang gak bersalah jadi korban karena Midoriko dikuasai oleh Flamberga. Dia cuma fokus buat menghancurkan semuanya, karena hidup kayak gitu, nggak ngebosenin. Untungnya, Guy datang tepat waktu dan langsung berubah, pakai kekuatan pedang iblis Shiryu, buat lawan Midoriko. Sementara itu, Marcus Shoshide nyah mereka dan langsung nyuruh Seiya buat bantu. Midoriko sadar kalau dia nggak bisa menang, langsung kabur dari tempat kejadian. Jangan sembarangan mendekati cewek-cewek muda di luar sana, karena siapa tahu di penampilan imutnya, ternyata mereka punya sisi gila. Saat itu, ada dua cowok bodoh yang menghentikan Midoriko, minta dia melayani mereka. Nggak disangka, Midoriko malah angkat bajunya sendiri, dan langsung menghabisi salah satu cowok itu dengan sekali serang. Cowok yang satunya lari sambil teriak minta tolong, tapi Midoriko langsung keluarkan api lagi, dan bikin dia jadi abu. Selanjutnya ada dua orang yang nggak bersalah dalam bahaya. Tapi untungnya, Guy datang tepat waktu buat ngeblok serangan itu. Tiba-tiba, ada anak cowok berambut putih teriak nama Shiryu, bikin Guy kaget. Pas Guy nanya siapa dia, Midoriko nyerang Guy pakai pisau, tapi kabur setelah beberapa kali serang. Lalu, ada seorang pria bawa pedang iblis muncul dari api yang mengamuk.
Pria ini adalah mantan komandan Shoshidi, Miura, yang bisa hancurin beberapa tank cuma dengan sekali tebas pedangnya, Shoguen. Jadi gini, pasukan manusia nggak bisa ngalahin Miura. Jadi ada helikopter yang ngeluarin unit mekanik khusus. Miura nyerang lagi, tapi kali ini serangannya gampang banget ditangkis. Unit mekanik itu tuh terus ngeluarin pedang mereka dan mulai bertarung sengit sama Miura. Tapi sayangnya mereka langsung kalah dalam hitungan detik. Situasinya jadi gawat banget, dan tugas buat ngalahin Miura jatuh ke pembawa pedang iblis lainnya. Pas Guy dan temannya nyampe di medan perang, pasukan manusia udah habis dibantai sama Miura, yang masih baik-baik saja dan belum menggunakan kekuatan Busoma. Setelah teriakan-teriakan di antara kedua belah pihak, tiba-tiba muncul simbol emas di dahi Seiya, dan dia mengeluarkan senjata dewa miliknya, Cakram. Seketika, keduanya mengeluarkan tekanan yang luar biasa, siap bertarung antara Busoma dan Sword Dolls. Sebelum pertarungan dimulai, Seiya memberi isyarat kepada Guy untuk mundur dan mengingatkannya tentang kesepakatan mereka yang baru-baru ini dibuat. Saat menuju medan pertempuran, Seiya merasakan bahwa sebentar lagi dia akan dikuasai oleh Cakram dan berubah menjadi Busoma yang haus darah. Dia membuat Guy berjanji untuk membunuhnya jika dia kehilangan akal sehatnya, lalu berubah wujud. Saat pertarungan dimulai, Miura melancarkan serangan pedang ke arah Guy, tapi Guy dengan cepat menangkisnya dengan pedang iblisnya. Di saat yang sama, Seiya melempar beberapa cincin cahaya ke arah Miura, tapi Miura dengan mudah menetralkannya. Miura kemudian melancarkan serangan hebat ke Seiya. Sebagai pembuna teteran pedang iblis selama lebih dari 1 dekade, Miura telah menguasai senjatanya, Chotguen, dengan sempurna. Seiya lagi sibuk bertahan, kena serangan terus. Tapi, dia lihat Miura sempat goyah sedikit pas mau nyerang. Nah, Seiya manfaatin momen itu, dan dengan kelebihan jumlah lingkaran cahaya yang dia punya, akhirnya dia bisa nahan Miura. Tapi pas Seiya mau kasih pukulan terakhir yang bisa fatal, tiba-tiba pedang iblisnya malah nggak bisa dikendaliin. Miura berhasil lepas dari lingkaran cakram dan kasih serangan balasan yang parah ke Seiya. Buat cepet-cepet ngakhirin pertarungan, Miura berubah jadi Busoma, siap buat ngalahin Seiya sekali dan untuk selamanya. Untungnya, Guy kecampur. Menghadapi kekuatan Miura yang luar biasa, sekarang pilihan yang masuk akal adalah bertarung 2 lawan 1. Memanfaatkan kesempatan yang ada, Seiya meluncurkan banyak cincin cahaya ke arah Miura, memberi kesempatan buat Guy untuk menyerang dengan lebih kuat. Pertarungan mereka jadi lebih seru, dengan Seiya dan Guy menyerang dari 2 sisi. Tiba-tiba, muncul sosok misterius di medan perang, dikenal sebagai Busoma terkuat yang pernah ada, disebut sebagai malaikat maut, sejak awal peradaban manusia. Kekuatan dia jauh melampaui semua Busoma sebelumnya. Saat Grem datang, Seiya langsung tahu kalau mereka nggak ada harapan. Mereka udah terluka parah di pertempuran sebelumnya dan nggak bisa kabur. Jadi terpaksa harus lawan Grem. Perbedaan kekuatannya jelas banget dan Seiya sama Guy nggak mungkin menang. Apalagi kondisi Guy makin nggak stabil. Dia pelan-pelan dikendalikan sama Shiryu dan hampir jadi Busoma. Seperti yang diduga, setelah beberapa serangan dari Grem, keinginan membunuh Guy makin kuat. Bahkan ketika Seiya berusaha buat menyegel Shiryu di dalam Guy, semuanya terasa sia-sia. Semua usaha sia-sia. Guy udah sepenuhnya dikuasai oleh pedang iblis Shiryu, berubah jadi Busoma yang haus darah. Saat keadaan kritis, Seiya menahan serangan Guy dengan tubuhnya sendiri. Momen amuknya udah mau datang. Di titik ini, jiwa Seiya jatuh ke dalam kegelapan, sepenuhnya dikuasai oleh cakram dan berubah jadi Busoma. Sejak awal manusia ada, senjata selalu jadi alat kerja yang menderita. Tapi sekarang, perbudakan ini akhirnya mau selesai. Selama berabad-abad, senjata yang berlumuran darah manusia jadi punya kehidupan sendiri. Dengan memanfaatkan kesedihan dan keputusasaan manusia, senjata-senjata ini masuk ke tubuh-tubuh yang punya keinginan kuat untuk membunuh, berubah jadi Busoma. Dipimpin oleh Grem, Busoma ini
sekarang siap mengumumkan kepunahan umat manusia. Dalam pertempuran besar terbaru antara boneka pedang dan Bosoma, Seiya, yang sepenuhnya dikuasai oleh Cakram, dan Grim Reaper Grim, keduanya menghilang. Guy yang terluka parah dibawa kembali ke Shoshidi untuk diperiksa lebih lanjut. Kondisi fisiknya sih nggak parah banget, tapi nilai darahnya melewati batas aman, bikin dia rentan berubah jadi Bosoma, tanpa kontrol. Jadi, Guy yang udah di titik kritis, harus segera dimasukin ke tidur kriogenik. Guy sih sebenarnya galau banget sama keputusan ini, soalnya dia belum sempat memenuhi janjinya ke Seiya. Tapi, karena kondisinya seserang, dan pengaruh gas penenang, dia akhirnya menyerah, meskipun sebenarnya nggak mau. Sesuai perintah komandan, Guy dipaksa masuk ke dalam tidur kriogenik. Tapi, situasi sering banget nggak seperti yang kita duga. Di bawah kendali Cakram, Seiya, yang sekarang jadi Bosoma, melancarkan serangan besar-besaran ke kota-kota manusia. Komandan berniat mengirim boneka pedang ke medan perang, tapi pihak berwenang Shoshidi menolak, dan malah membangunkan Guy dari tidur kriogeniknya. Mereka pikir nggak ada gunanya kirim boneka pedang lagi, soalnya Seiya udah sepenuhnya berubah jadi Bosoma. Mereka percaya kalau satu-satunya cara agar mereka bisa punya peluang adalah dengan membiarkan juga jadi Bosoma, jadi kayak lawan api dengan api gitu. Guy cepat-cepat nyari Seiya. Sesuai perjanjian mereka yang awal, Guy langsung ngeluarin pedang iblis Shiryu. Tapi ternyata, Seiya yang sekarang mau jadi Bosoma, kekuatannya jauh lebih gede, dan Guy jadinya ada tandingannya. Situasinya jadi kelihatan banget kayak Guy kalah telak. Pas Seiya terus menyerang, Shiryu yang ada di dalam Guy jadi aktif, bikin pikirannya dipenuhi keinginan buat membunuh. Ingat sama pengorbanan Seiya, Guy tahu kalau dimakan sama Shiryu bakal sia-sia usaha, Seiya buatnya segil itu. Jadi walaupun sakit banget, Guy terus berusaha nahan serangan-serangan ganas dari Seiya. Akhirnya, karena nggak ada pilihan lain, Guy masuk ke dalam kegelapan dan berubah jadi Bosoma. Sekarang, pertempuran antara dua Bosoma dimulai. Pas Seiya lagi lengah, Guy langsung menusukkan pedangnya ke Seiya. Sekarang Guy sudah menepati janji yang dia buat dengan Seiya. Akhirnya membuat jiwanya yang gelisah menemukan kedamaian. Setelah sadar kembali, Guy pulang ke rumah dan memeluk Sayaka. Beberapa hari kemudian, tubuh Guy sudah pulih sepenuhnya. Tapi panggilan dari Shiryu di dalam dirinya tetap ada, bikin dia sakit banget. Guy lalu memurung diri lagi, meski Sayaka terus kasih semangat. Dia nggak bisa lepas dari ketakutan gelap kalau suatu hari dia berubah jadi Bosoma dan membunuh orang-orang yang dia sayangi. Suatu malam, Guy membuat keputusan yang sulit. Keesokan paginya, dia mengunjungi makam ibunya dan berbagi isi hatinya. Sekarang dia paham kenapa ibunya dulu memilih untuk mengakhiri hidupnya demi melindungi orang-orang yang dia sayangi. Guy kemudian mencerahkan seluruh tenaganya untuk membuat pedang dan memberikan senjata yang sudah jadi itu kepada Sayaka, berharap itu bisa melindunginya. Guy menghabiskan beberapa hari yang penuh kenangan dan kebahagiaan bersama ayah angkatnya dan Sayaka. Setelah semua persiapannya selesai, saatnya bagi Guy untuk melaksanakan keputusannya. Guy pergi ke sebuah atap, mengeluarkan belati, dan memisahkan bagian prostetik buatan Shiryu dari tubuhnya. Kemudian, dia berjalan ke tepi atap. Untuk mencegah dirinya menjadi Bosoma, dan agar tidak menyakiti orang-orang yang dia sayangi, Guy melompat dari atap, memilih untuk mengakhiri hidupnya. Seorang wanita menggantung diri di hutan, meninggal dengan tragis. Bertahun-tahun kemudian, anaknya, yang memahami dalamnya pengorbanan ibunya, mengikuti jalan yang sama. Sayaka menyaksikan kejadian itu, dan pingsan karena terkejut. Untungnya seorang pria bernama Kazumo muncul dan menyelamatkan pemuda yang ingin bunuh diri itu. Setelah beberapa hari pemuda itu, Guy, sudah sembuh total. Hari ini, penyelamatnya ingin memberinya hadiah, kaki palsu dari kayu. Tapi Guy malah nggak berterima kasih sama sekali ke Kazumo, dan malah nyalahin dia karena sudah menyelamatkan hidupnya. Himiko, cewek yang berdiri nggak jauh dari situ,
nyaranin Kazumo buat nggak ribut-ribut yang nggak perlu. Dia bilang ke Gai yang nggak tahu terima kasih itu kalau kelompok mereka, Gabi, diam-diam udah berjuang melawan Busoma. Gai adalah yang pertama jadi Busoma, dan tetap bisa memutuskan senjatanya. Nunjukin kalau dia memang unik. Meskipun Gai udah copot kaki palsu Shiryu-nya, Himiko masih bisa lihat ada iblis di dalam dirinya. Meskipun nggak yakin dengan apa yang dipikirkan Gai, dia berharap Gai nggak akan mencari kematian lagi. Menghancurkan tubuhnya nggak akan menebus jiwanya. Untuk memenuhi keinginannya, Gai harus hidup seolah-olah dia sudah mati, yang bakal sepenuhnya menghilangkan iblis di dalam dirinya. Konsep hidup seperti sudah mati ini adalah inti dari organisasi Gabi dan praktik mereka yang disebut Holokenpo. Acara bela diri hari ini bakal secara bertahap mengungkap apa yang dikejar oleh Gabi. Jadi duel yang sedang berlangsung, kelihatan banget kalau tujuan mereka adalah bertarung hingga imbang, menyerang dan bertahan dengan seimbang. Jadi, intinya dari Holokenpo itu bukan soal pertarungan beneran, tapi lebih ke mengamati gerakan lawan dan menyelaraskan diri dengan mereka sampai mencapai keadaan kosong. Nah, Himiko ini adalah orang kedua dalam sejarah 300 tahun organisasi yang bisa menguasai inti ini. Waktu Himiko umur 9 tahun, ayahnya, yang waktu itu pemimpin sebelumnya, percaya kalau dia udah ngerti inti sebenarnya dan ngasih dia permata yang jadi simbol kepemimpinan klan. Sejak saat itu, Himiko berhasil mencapai keadaan kosong dan jadi yang orang-orang sebut sebagai Buddha hidup. Jadi gini, tubuh Himiko itu luar biasa banget. Dia punya 21 senjata terkutuk, termasuk pedang iblis, yang semuanya dia dapetin dari Busoma yang udah dia kalahin. Biasanya sih, Himiko bakal berubah jadi boneka pedang atau Busoma, atau senjata-senjata itu bakal ngebunuh dia. Tapi buat Himiko, senjata-senjata itu nggak ngaruh sama sekali, karena dia itu kayak sarong buat semua senjata. Untuk jadi sarong, seseorang harus bisa mencapai keadaan kosong, kayak bagian dalam sarung pedang. Nah, buat bantu Gai, Himiko bakal ngajarin dia latihan khusus yang nggak melibatkan Holokenpo. Tapi ngajarin dia buat nangadipin masalah-masalah batinnya. Tempat ini namanya alam api karma, di mana nasib Gai diuji. Kalau Gai bisa keluar dari lingkaran lilin, latihannya selesai. Tapi tugas yang kelihatannya gampang ini ternyata susah banget buat dia. Makin deket Gai ke api, makin kuat juga apinya, karena reaksi sama masalah karmanya yang dalam. Untungnya, Himiko turun tangan, dia nusuk tangannya ke tubuh Gai buat mengambil chi-nya, jadi Gai bisa tenang. Terus, Himiko nyerap chi-nya Gai ke tubuhnya sendiri. Mencoba memurnikan esensi jahat itu. Gak lama setelah itu, Kazuma ngasih tahu Himiko kalau api jahatnya terlalu kuat, dan kalau mereka tetap menyimpan Gai dan Gabi, bisa-bisa bakal muncul bencana. Dia ngebujuk Himiko untuk menghabisi Gai sekarang juga. Tapi, Himiko langsung nolak, soalnya tujuan Gabi itu buat ngalahin Busoma, dan menyelamatkan umat manusia. Orang-orang kayak Gai yang punya beban berat, justru adalah orang-orang yang harus mereka selamatkan. Tempat ini bukan cuma buat latihan, tapi juga kuil suci buat menyelamatkan umat manusia. Besoknya, Himiko dan Gai lagi ngobrol serius nih, dan dari situ, Himiko jadi tahu kenapa Gai dulu sempat mau bunuh diri. Ternyata, Gai nggak mau kabur dari masalah. Sejak lahir, dia udah terikat takdir sama Shiryu. Dia pikir, kalau dia mati, dia bisa putus hubungan itu, dan nggak akan ada lagi orang-orang nggak bersalah yang kena gara-gara dia. Setelah tahu kebenaran ini, Himiko mulai benar-benar menerima Gai, dan perlahan-lahan ada rasa suka yang mulai tumbuh di antara mereka. Tapi ternyata momen ini nggak sengaja ketahuan sama Kazumo, anak buahnya Himiko. Setelah itu, Kazumo mendekati Himiko dan memperingatkannya bahwa kemampuannya untuk menyimpan banyak senjata di dalam tubuhnya berasal dari sifatnya yang tanpa perasaan dan tanpa cinta atau kebencian. Pemimpin sebelumnya bilang bahwa cinta adalah emosi yang sangat berbahaya, dan sebaiknya tidak menggantikan keadaan tanpa perasaan. Tapi, Himiko cuek aja sama peringatan baik dari Kazumo itu, karena dia yakin banget kalau dia nggak bakal punya perasaan romantis sama Gai. Sementara itu,
jual Busoma yang diatur oleh malaikat maut Grims sedang berlangsung dengan intens. Grims memprediksi bahwa umat manusia akan segera punah, dan melihat dunia ini jadi arena bagi Busoma untuk bersaing. Tapi ada satu pemicu yang masih kurang. Kedatangan Dewa Senjata yang penting untuk kehancuran umat manusia. Nah, tempat dewa ini masih jadi misteri buat Busoma. Dengan bimbingan Phoenix, seorang Busoma yang tertindas akhirnya sampai di Gabi. Untungnya, Gai muncul tepat waktu untuk mencegah Kasumo membunuh Busoma itu. Busoma itu akhirnya sadar dan berubah kembali jadi manusia. Nah, jadi gini, Lady Himiko pas banget nih nemu kesempatan buat musir Phoenix itu. Terus ada kakek-kakek berkacamata yang tiba-tiba ngeluarin pedang panjang dan nusukinnya ke seorang pria, biar pedangnya bisa nyerap darah manusia. Sekejap aja tuh pria badannya kejang-kejang gak karuan dan berhasil lepas dari belenggunya. Di bawah kendali pedang iblis itu, dia jadi gak sadar diri dan langsung menuju tempat yang dituju. Dia sampai di sebuah gereja, di mana ada monster Busoma yang lagi nyakitin cewek tak berdosa, dan kakaknya nggak bisa berbuat apa-apa buat nolongin. Untungnya, takdir ikut campur nih. Dipengaruhi oleh pedang iblis Shiryu, seorang pemuda berambut putih mendengar panggilannya dan akhirnya menerima tawaran Shiryu untuk merasukinya. Jadilah boneka pedang yang bisa menggunakan kekuatan pedang iblis itu. Langsung aja, pemuda itu bertarung dengan Busoma. Dengan kekuatan hebat dari Shiryu, Busoma itu dengan mudah dikalahkan. Tapi setelah itu si pemuda kelelahan dan jatuh pingsan. Tapi ya ekspresi di wajah adiknya menunjukkan kalau situasinya nggak sederhana itu. Jauh kemudian, di markas Soshidi, pemuda bernama Shin akhirnya sadar. Tapi suara dari pedang iblis Shiryu terus-terusan mendorongnya buat membunuh, bikin Shin jadi sangat tersiksa. Lalu muncul seorang pria tua berkacamata yang ternyata ayah kandung Shin. Si komandan menjelaskan ke Shin kalau begitu sebuah senjata udah menyerap banyak darah manusia. Senjata itu jadi punya nyawa sendiri. Senjata-senjata yang hidup ini kemudian menguasai manusia dan akhirnya mengubah mereka jadi Busoma. Organisasi Soshidi udah berjuang lawan Busoma sejak lama dan ayahnya Shin udah banyak bantu mereka dengan donasi besar. Beberapa tahun lalu, keluarganya Shin pergi liburan bareng dan bahagia banget. Tapi nggak disangka, mereka tiba-tiba diserang di jalan. Dalam serangan brutal oleh para Gwyn, ibunya Shin dibunuh dengan kejam, bikin trauma yang mendalam buat yang selamat. Karena tragedi itu, ayahnya Shin terus mendukung Soshidi. Sekarang, Shin udah dikuasai sama pedang iblis Shiryu, dan sebentar lagi bakal kehilangan kesadaran diri, berubah jadi Busoma yang kejam. Untuk menyelamatkan anaknya, ayahnya memutuskan untuk mencoba teknologi yang belum pernah diuji untuk mengeluarkan Shiryu dari tubuh Shin. Menurut ayahnya, anaknya pasti akan jadi Busoma, yang sama saja seperti mati. Jadi kalau ada kesempatan untuk mengembalikan Shin seperti dulu, ayahnya rela mengambil risiko dengan teknologi eksperimental ini. Bisa dibilang, dia menggunakan anaknya sebagai kelinci percobaan. Untungnya, percobaan untuk mengeluarkan pedang iblis dari Shin berhasil, dan dia tampaknya sudah kembali seperti dulu. Tapi, pas lagi dicek lebih lanjut, bayangan soal pembunuhan muncul lagi di pikiran Shin. Harusnya sih, pedang iblis itu udah dihilangin. Setelah pemeriksaan, waktu Shin keluar dari ruangan, dia ngerasa ada panggilan dari pedang iblis lain, dan tanpa sadar dia jalan ke gudang senjata. Pedang yang manggil Shin itu ternyata Shiryu Prosthetic, yang sebelumnya udah dilepas sama Gai. Dikendalikan sama pedang itu, Shin berbawa senjata legendaris ini. Ternyata, Shiryu yang diambil Shin adalah pedang bayangan yang dulunya dipegang Gai. Dan yang baru saja diambil itu adalah pedang asli Shiryu. Mungkinkah ada hubungan tersembunyi antara kedua pedang ini? Dengan situasi yang semakin genting, komandan memerintahkan penangkapan Shin segera. Tapi, tiba-tiba ayah Shin menghentikan semua orang karena ternyata semua yang terjadi adalah bagian dari rencana yang sengaja diatur oleh dia dan para pemimpin senior. Dikendalikan oleh pedang bayangan, Shin cepat sampai di Gabi dan mencoba membalikannya ke pemilik aslinya Gai.
Shin lalu menceritakan semuanya ke Guy sebelum dia pingsan. Tanpa berpikir panjang, ketika menyadari bahwa dia dan Shiryu terikat oleh takdir dan tidak bisa memutus hubungan ini apapun yang terjadi, Guy merasa benar-benar tidak berdaya. Jadi, dia melempar Shiryu ke sungai, bertekad untuk memutus semua hubungan dengannya. Tapi, meski ide itu terdengar bagus, kenyataannya seringkali tidak seindah harapan. Saat mereka kembali ke Gabi, mereka menemukan tanah penuh dengan mayat manusia, hasil karya seorang pria yang dikendalikan oleh pedang iblis. Pria itu kemudian menyerang Guy dan kelompoknya. Dalam kepanikan, Guy bilang ke Shin buat cepat-cepat kabur turun gunung, karena kaki kayunya langsung hancur. Lalu, pria itu berubah jadi Busoma, dan Kuromaru berubah buat melindungi Guy. Tapi, kekuatan musuhnya luar biasa banget, dan dia dengan mudah ngalahin Kuromaru, sampai Kuromaru kembali ke wujud manusia. Di saat yang kritis itu, anggota Gabi datang tepat waktu buat mengepung si Busoma. Dan di bawah perintah Kasumo, mereka coba buat bikin mantra pembatas. Teknik manusia nggak ada yang berhasil lawan serangan ganas Busoma. Bayangin aja, semua orang udah di ujung tanduk bakal dibantai sama Busoma. Akhirnya Guy Jaingan terpaksa minta bantuan Shiryu. Tapi pas itu, Guy udah benar-benar dikuasai sama Shiryu. Memang sih, dia jadi super kuat, tapi dia kehilangan kesadaran diri dan jadi kayak mesin pembunuh yang cuma tahu gimana caranya membantai aja. Dalam sekejap, Guy ngalahin Kasumo dan terus lenyap bareng Busoma yang kabur. Pemimpin Himiko baru datang ke tempat kejadian belakangan. Bingung banget sama kejadian ini. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Cuma dengan tatapan, pemuda itu jadi kaku kayak patung. Terus, Guy tiba-tiba mengeluarkan aura jahat yang bikin Kuromaru jadi bingung. Setelah itu, seorang sopir truk yang melihat Guy dari belakang dan dikendalikan oleh Shiryu, datang menghampiri. Dengan Kuromaru yang setengah hati mengejar, mereka menuju pusat kota yang ramai. Begitu sampai di jalanan yang penuh orang, sopir yang udah nggak sadar, itu langsung ambil batang besi, dan mulai menyerang orang-orang di sekitarnya. Yang lain langsung kabur ketakutan. Tapi sebelum mereka bisa pergi jauh, mereka juga dikendalikan dan diubah jadi zombie yang gak punya pikiran dan suka membunuh. Di bawah pengaruh kekuatan jahat ini, kebencian mendalam dalam diri manusia jadi keluar, bikin seluruh kota jadi kacau banget. Di saat yang sama, kota lain diserang sama Salt Queen. Shoshide memutuskan buat ngirim boneka pedang untuk melawan. 3 pembawa pedang dibangunkan dari tidur beku buat ngelawan Busoma. Sayangnya, meskipun mereka pembawa pedang, mereka jauh lebih lemah daripada Busoma yang udah dapat kekuatan penuh. Walaupun mereka udah ngeluarin semua kemampuan dan jurus pedang yang keren, tetap aja mereka nggak bisa ngalahin Zhao Qun. Untungnya, di saat yang tepat, Komandan Kyoka dari Shoshide nembakin peluru spesial ke musuh. Begitu obatnya masuk, Busoma langsung kehilangan kekuatannya buat bertarung. Ini tuh senjata khusus yang dirancang khusus buat Busoma. Senjata ini bisa misahin pedang iblis dari orang yang dikuasainya. Miura, yang dikendalikan sama Zhao Qun, akhirnya sadar dan nyenalin perempuan di depannya, yang ternyata adalah anak kandungnya sendiri. Ini pertama kalinya mereka reuni setelah 16 tahun. Kyoka langsung memeluk ayahnya, tapi momen bahagia itu nggak berlangsung lama. Tiba-tiba ada tentara manusia yang datang dan nyuruh Kyoka buat menjauh dari Miura. Untungnya, Kyoka langsung ngejelasin kalau dia udah pakai obat khusus buat balikin kesadaran ayahnya. Jadi para tentara itu nurunin senjata mereka. Pas mereka lagi dalam perjalanan balik ke organisasi Shoshide, Kyoka punya banyak cerita buat ayahnya, tapi tiba-tiba ada perubahan rencana. Para tentara dapat instruksi dari atasan organisasi, jadi mereka berhenti di daerah yang sepi. Meskipun Miura udah nggak di bawah kendali Zhao Qun lagi, para pemimpin Shoshide masih ngeliat dia sebagai pengkhianat organisasi. Buat pihak berwenang, Miura yang tahu banyak rahasia Shoshide nggak boleh dibiarkan hidup. Jadi, nggak ada pilihan lain. Kyoka dan Miura harus ngelawan. Untungnya sebagai seorang komandan, Kyoka nggak kesulitan ngadepin beberapa tentara. Tapi, Miura,
Karena masih terbelenggu, nggak bisa ngindarin tembakan tentara. Pas Kyoka lagi ngecek lukanya, tiba-tiba Miura kasih isyarat supaya dia cepet-cepet menjauh. Jadi, obat yang katanya bisa melawan Busoma itu cuma bekerja sementara aja, dan nggak benar-benar bisa memisahkan pedang iblis dari pemiliknya. Zo Quinn, setelah bisa ngendaliin dirinya lagi, malah langsung cuek dan lanjut mengamuk. Sementara itu, Kyoka nggak pernah kesampaian buat ketemu lagi sama ayahnya. Di sisi lain, si malaikat maut, Grims, senang banget ngelihat manusia semakin dekat ke kehancuran, sambil mendengar jeritan ketakutan dan putus asa. Grims juga ngasih pengakuan ke Guy, dikuasai oleh pedang iblis Shiryu sebagai dewa berbaju sirah yang legendaris. Tapi beneran gitu nggak sih? Grims percaya kalau ada teror yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang bakal datang ke umat manusia. Gak ada yang bisa menghentikan kemajuan dewa berbaju sirah. Manusia yang lemah dan gak berdaya pasti gak bisa melawan takdir kehancuran mereka. Waktu masih kecil, dia menyaksikan adegan mengerikan di mana calon ibu tirinya dengan kejam membunuh ibu kandungnya demi naik status. Meski si anak bilang ke ayahnya tentang apa yang dia lihat, semua orang anggap itu cuma omongan anak kecil. Nggak ada yang benar-benar dengerin kata-katanya. Si perempuan itu malah memanfaatkan kesedihan ayahnya dan dengan cepat jadi ibu tirinya. Ini bikin si anak cowok jadi benci banget. Ada cewek berambut pendek di dekatnya yang ngerasa banget penderitaannya karena dia juga tumbuh di keluarga penuh kebencian. Ada lagi cewek lain yang juga punya trauma masa kecil yang mendalam. Alasan kenapa ketiga anak ini bareng-bareng adalah karena mereka jadi subjek penelitian Shoshidi. Mereka disuntik dengan esensi dari senjata yang punya kehidupan, bikin mereka jadi lebih dari manusia biasa. Gelang yang mereka pakai bisa memengaruhi sel astrokites manusia. Anak-anak itu biasanya tetap berpikir rasional, tapi kalau gelangnya dilepas, mereka berubah jadi monster yang bertindak berdasarkan insting. Tapi mereka belum sepenuhnya jadi Busoma. Shoshidi terus mendukung pria itu untuk melanjutkan penelitiannya. Anak-anak ini jadi subjek penelitian terutama karena masa lalu mereka yang tragis. Mereka bertahan bukan karena cinta, tapi karena kebencian yang mendalam yang ternyata penting buat eksperimen ini. Kebencian jadi jembatan antara manusia dan Busoma, supaya anak-anak itu nggak lupa kebencian mereka selama tinggal lama di rumah sakit. Orang itu sering banget bikin luka emosional mereka kebuka lagi. Setelah dia keluar dari ruang kontrol, muncul seorang cewek. Dia ini Busoma yang dikendalikan sama pedang jahat. Terus Midoriko ngebunuh seorang perawat, pakai seragamnya, dan bawa pergi seorang anak cewek namanya Wia. Gak lama kemudian, berita kalau Wi, adiknya, diculik sampai ke telinga kakaknya. Karena tahu penculiknya itu Busoma, monster yang gak bisa dia hadapi sendiri, Shin minta bantuan Kuramaru buat cari Guy, satu-satunya yang punya kekuatan buat ngelawan Busoma. Ketika akhirnya mereka menemukan Guy dan melihat dia masih hidup, Sayaka langsung berlari memeluknya. Shin menjelaskan situasinya, dan karena sebelumnya dia sudah mengembalikan pedang Shiryu ke Guy, Guy setuju untuk membantu tanpa ragu. Sementara itu, Wi terbangun dari pingsannya dan terungkap bahwa Midoriko menangkapnya dengan tujuan khusus, yaitu untuk memancing kakaknya yang masih tertidur. Tiba-tiba ada kejadian yang gak terduga. Gelang Li hancur, membuat dia kehilangan akal dan berubah jadi monster yang didorong oleh insting membunuh. Pertarungan sengit terjadi di antara keduanya. Ketika pertempuran itu mencapai titik buntu, Shin dan teman-temannya tiba tepat waktu. Wi yang sudah kehilangan akal sehatnya memecahkan jendela dan melarikan diri. Melihat pemegang pedang iblis Shiryu dalam diri Guy mulai bergerak, mengubahnya. Tak percaya dengan kejadian tersebut, Sayaka berlari ke depan Guy, berharap bisa mengembalikan kesadarannya, tapi malah tertusuk dan jatuh ke genangan darah. Pada saat yang sama, Midoriko berubah menjadi Busoma dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Guy. Melihat Sayaka hampir mati, Shin merasa sedih banget. Suara Shiryu di dalam dirinya
yang nyuruh dia buat membunuh terus terngiang-ngiang di pikirannya. Dan akhirnya, Shin juga jadi terpengaruh sama pedang itu. Saat Guy dan Midoriko lagi bertarung, Shin diam-diam nyerang dari belakang dan langsung mengakhiri hidup Midoriko dengan satu tebasan. Sekarang dengan Guy pegang Shiryu yang lebih lemah dan Shin yang lebih kuat, pertarungan besar mereka siap dimulai. Tapi Guy malah balik ke bentuk manusia. Soalnya dia punya misi lain yang lebih penting buat sekarang. Dia cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Tapi sebentar lagi duel antara cahaya dan kegelapan untuk menentukan siapa dewa bersirah sejati akan terungkap. Tubuh si cewek ini udah dimodifikasi khusus, jadi dia bisa sembuhin luka dengan cepat. Tapi ini nggak selalu bagus, soalnya kalau gelang yang dia pakai dilepas, dia bakal langsung kehilangan akal sehat dan berubah jadi monster haus darah yang suka membunuh. Hari ini, keadaan mental Ri lagi parah banget, sampai-sampai gelangnya pecah. Meskipun dia sudah nyuruh teman-temannya buat cepat-cepat kabur, semuanya sudah terlambat. Dalam sekejap, seorang anak laki-laki digigit dan lehernya dipatahkan oleh Ri. Seorang gadis lain kehilangan kewarasannya karena gelangnya juga hancur. Tapi sebelum dia berubah sepenuhnya jadi monster, Ri membunuhnya dengan kejam. Dokter yang ada di balik layar kaget banget dan langsung ambil senjata dari laci. Tapi senjata biasa nggak mempan lawan Ri. Akhirnya dokter itu pun menemui ajalnya sendiri. Melihat dokter itu mati, Ri perlahan mulai mengingat kejadian yang baru saja terjadi, yang membuatnya sangat sedih. Shin, yang datang terlambat dan melihat dua anak tergeletak di genangan darah, salah sangka mengira itu pula Busoma. Dengan terburu-buru mencari adiknya Wei, Shin mengikuti jejak darah keluar dari rumah sakit. Guy, tertarik oleh bau darah dan kekacauan, juga menemukan Ri yang sudah berubah jadi monster. Ri berusaha melawan, tapi akhirnya terjatuh terkena pukulan Guy. Saat itu, Ri sadar kembali dan berubah lagi jadi manusia. Pas Guy mau mendekati Ri untuk cari tahu apa yang terjadi, Shin datang tepat waktu untuk menghentikannya. Ingat sayaka yang terluka parah karena Guy, dan melihat adiknya Ri sekarang tergeletak, Shin mengeluarkan pedang iblis Shiryu untuk menantang Guy. Tapi, walaupun Shin sudah dikuasai pedang iblis itu, kekuatannya belum bangkit sepenuhnya, dan dia tahu banget kalau dia belum bisa mengalahkan Guy. Sementara itu, Ri tersadar, dan biar nggak kehilangan akal sehatnya dan nyakitin orang-orang yang dia sayang lagi, dia lari ke arah hutan. Shin langsung ninggalin ide buat lawan Guy dan buru-buru ngejar Ri. Tapi Ri sengaja ngehindar dari kakaknya, jadi nggak gampang buat nemuin dia. Selain itu, posisi Shin juga bahaya, karena nggak lama lagi dia bisa aja kena nasib buruk harus ngebunuh adiknya sendiri. Tapi, justru situasi ini yang bakal bikin kekuatan penuh pedang iblis Shiryu di dalam dirinya bangkit. Adiknya berubah jadi monster yang beringas. Tanpa sepengetahuan kakaknya. Pada saat yang sama, ada Busoma yang muncul di kota, mencari balas dendam karena kehilangan satu-satunya teman. Ketika Shin datang membawa pedang iblis Shiryu, Busoma bernama Kuromaru mengenalinya dan berubah kembali menjadi manusia. Untuk mendapatkan dukungan dari pria muda itu, Shin mulai membujuk dengan kata-kata, menawarkan persahabatan sejati. Dia terus memanipulasi Kuromaru, mengatakan bahwa untuk menyelamatkan Guy, dia harus mengalahkannya, karena Guy sedang dikendalikan oleh monster. Satu-satunya cara buat nolongin Guy adalah ngalahin iblis yang nguasain dia. Tapi, niat Shin tuh sebenarnya buat kepentingan pribadi aja. Dia tuh nggak benar-benar mau nyelamatin Guy, tapi Kuromaru nggak tahu dan malah kena tipu Shin. Sementara itu, di pusat komando Shoshidai, pos-posnya mulai curiga sama ayahnya Shin, Mitoba. Ternyata dia diambil ngutang-atik obat yang dikembangin Shoshidai buat ngelawan Busoma. Awalnya, obat itu kelihatannya bisa ngurangin sifat iblis di Busoma, bikin mereka kelihatan lebih manusiawi kalau dilihat dari metriknya. Tapi, sifat jahatnya bakal naik drastis setelah itu, tetap tinggi banget, dan kayak jadi pemicu buat Busoma. Matoba percaya kalau Busoma itu adalah masa depan umat manusia.
Jadi karena manusia bergantung banget sama senjata buat bertahan hidup dan maju, lama-lama mereka bakal nyatu sama senjata itu. Matoba berpendapat kalau ini adalah evolusi yang masuk akal yang bakal bikin Busoma lahir. Setelah bertahun-tahun melayani manusia, Matoba sampai pada kesimpulan kalau manusia itu kayak kena penyakit yang nggak bisa disembuhin, dikuasai sama emosi-emosi nggak berguna kayak kebingungan, rasa sakit, kesedihan, dan ketakutan. Menurut dia, jadi Busoma bakal bikin manusia terbebas sepenuhnya. Tapi ide-idenya yang ekstrem ini jelas nggak bisa diterima sama para pemimpin. Sayangnya, mereka nggak cuma nggak berdaya lawan Matoba, tapi juga akhirnya dibunuh sama pembunuh yang dia kirim. Di tempat lain, Guy, yang sekarang udah jadi Busoma, lagi bertarung lawan Busoma lain. Meski musuhnya udah berusaha keras, mereka tetap nggak bisa ngalahin bentuk baru Guy. Himiko, pemimpin Gabi, datang tepat waktu dan langsung merasakan bahaya. Pertama, dia berhasil merebut senjata ganda Busoma dan menyerapnya ke dalam dirinya. Tapi, kekuatan besar dari senjata ganda itu terlalu berat buat Himiko yang manusia biasa, jadi dia nggak bisa lanjut bertarung. Sementara itu, Shin coba nyerang diam-diam, tapi dengan mudah ditahan oleh Guy. Shin lalu kasih kojek ke Kuromaru buat cepat-cepat berhentiin tindakan buruk Guy. Tapi, Kuromaru ragu-ragu, nggak tega buat nyakitin temannya sendiri. Melihat itu, Shin jadi sangat kesal, merasa dikhianati sama Kuromaru. Dia pun menyerang Guy lagi. Tapi tiba-tiba, Sayaka muncul dan mengingat saat dia, di bawah pengaruh pedang iblis Shiryu, memotong lengan Guy. Sayaka merasa sangat menyesal kepada Guy. Adegan ini membuat Shin jadi gila. Meskipun sebelumnya diserang oleh Guy, dan meskipun sudah memberikan darahnya sendiri untuk menyelamatkan nyawa Sayaka, dia nggak bisa mengerti kenapa semua orang meninggalkannya. Hampir jatuh, Shin dikelilingi oleh emosi negatif. Guy bersiap untuk menghabisi Shin. Tapi tiba-tiba saudara perempuannya muncul. Shin lagi bertarung habis-habisan sama Guy untuk nyelamatin diri dari bahaya yang lagi dia hadapi. Tapi di tengah-tengah pertempuran itu, Shin nggak sadar kalau dia lagi berhadapan sama kakaknya yang dia sayang banget. Dia malah mikir kalau monster itu udah nyulik kakaknya. Dalam kekacauan itu, Shin gak sengaja nyerang kakaknya dengan pedangnya. Begitu kakaknya balik ke wujud manusianya, Shin baru ngerti kesalahan parah yang dia buat. Tapi semuanya udah terlambat. Dikhianati sama temen, dikhianati sama pacar, dan ngeliat kematian tragis kakaknya, Shin benar-benar hancur. Pada saat itu, kekuatan pedang iblis di dalam dirinya bangkit. Siap-siap untuk pertarungan seru dengan Guy, yang bisa meledak kapan aja. Di tengah jeda pertarungan antara Guy dan Shin, Kuromaru bawa Wi pergi dari medan tempur. Sementara itu, Sayaka pakai belati pelindung yang dikasih sama Guy buat nusuk dia dari belakang. Karena dia pikir itu satu-satunya cara buat nyadarin Guy. Pada saat yang sama, Jotku and Miura datang dan bantu Guy yang terluka buat kabur. Grimes tiba-tiba muncul dan menyuruh Miura untuk mundur cepat-cepat, sambil menjelaskan kalau kekuatan dari dua pedang Shiryu harus selaras dulu supaya dewa bersenjata bisa muncul. Mereka harus menunggu momen yang tepat. Setelah itu, Sayaka dibawa pergi oleh Himiko yang merawat lukanya. Besoknya, Miura pergi ke kuil sang biksu, berniat buat bikin keributan, tapi malah lengannya ditebas sama pedang bernama Mikazuki yang dibuat dari baja dewa. Soalnya, kalau ada pedang iblis di dunia ini, pasti juga ada kekuatan dewa untuk melawan mereka. Senjata seperti Mikazuki itu sederhana dan murni, nggak ternoda, dan cuma diisi dengan emosi manusia. Jadi, keinginan Miura buat membunuh nggak sebanding sama kemurnian Mikazuki. Walaupun Miura kalah dalam duel, dia menyerap Mikazuki ke dalam tubuhnya dan pergi menemui Grimes. Bingung, Miura pengen tahu maksud Grimes soal dewa bersenjata. Tapi Grimes agak enggan buat cerita lebih lanjut, dan sambil merasakan keraguan Miura buat membunuh, mengakhiri hijabnya dengan sekali tebasan. Sementara itu, Shin pergi ke markas Shashidi, di mana alasan dibalik tindakan ayahnya akan terungkap. Ternyata Grimes telah membunuh ibunya Shin, membuat ayahnya Shin takut dan benci pada Busoma.
Untuk memahami apa itu Busoma, dia mulai berhubungan dengan organisasi Shoshidi. Tapi, dia segera menyadari bahwa semakin banyak dia belajar tentang Busoma, semakin tidak bisa memungkiri perasaannya. Dia mulai mengagumi Busoma karena kekerasan murni dan kehadiran mereka yang kuat. Dia percaya bahwa cinta terbaik yang bisa dia berikan kepada anak-anaknya adalah dengan mengubah mereka menjadi Busoma. Dia melihat potensi di Shin dan adiknya Rie. Kematian tragis ibu mereka sudah menanamkan kebencian dalam diri mereka. Meskipun eksperimen untuk mengubah Rie menjadi Busoma secara artifisial gagal, hal itu tetap membantu dengan membuat Shin semakin putus asa dan menghancurkan harapan manusianya, yang akhirnya membuatnya menjadi Busoma dan membebaskannya dari kelemahan jiwa manusia. Sekarang, tidak ada yang bisa membuat Shin sedih, bahkan kematian ayahnya sekalipun. Di sisi lain, Guy yang udah balik ke wujud manusia ngalamin jalan yang beda banget. Dia nyari Himiko dan minta dibunuh langsung, tapi Himiko nolak. Setelah itu, Guy dan Sayaka ngobrol sampai Shin datang dan nyerang mereka. Shin nusuk Guy dan bawa Sayaka pergi. Pas Guy bangun, meski Himiko udah berusaha nahan dia, Guy tetap pengen nyelamatin Sayaka. Dengan berat hati, Himiko ngurusin luka-luka Guy. Setelah Guy pergi, Himiko menangis nggak berhenti-berhenti saat pedang-pedang iblis di dalam dirinya dilepaskan. Banyaknya pedang yang bisa dia bawa itu karena sifatnya yang kejam dan dingin, tapi perasaannya yang baru untuk Guy membuat dia nggak lagi punya kekuatan buat menjaga pedang-pedang itu tetap tersegel. Akhirnya, Kazumo memeluk Himiko erat-erat saat mereka menghadapi kematian bersama. Setelah menunggu lama, pertarungan antara Shin dan Guy akhirnya pecah. Sebuah pertempuran antara cahaya dan bayangan untuk menentukan dewa bersenjata sejati. Saat mereka bertarung dengan singit, Grims yang sudah mengamati dari tadi, jadi sangat kesal karena baik Shin maupun Guy belum berubah menjadi senjata. Yang penting banget buat lahirnya dewa bersenjata itu. Pas melihat emosi manusia mereka yang masih ada, Grims datang dan mencoba membunuh Sayaka di depan mereka. Gara-gara itu, Guy dan Shin terpaksa kerjasama buat lawan Grims. Tapi, kekuatan Grims tuh luar biasa kuat, dan mereka nggak bisa ngalahin dia kalau nggak jadi Busoma. Di saat kritis, Lee yang ajaibnya selamat dari masalah sebelumnya, dan Kuder Amaru datang membantu. Buat menghentikan Grims biar nggak membunuh orang-orang yang mereka sayangi, Shin dan Guy berubah jadi Busoma, dan akhirnya berhasil mengalahkan Grims dengan pukulan mematikan. Grims tuh siap banget ngorbanin nyawanya demi kemunculan Ahmed God. Tapi dia lupa satu hal penting. Mau Shin atau Guy yang menang, dua pedang Shiryu yang digabung bakal tetap memanggil Ahmed God, dan itu bisa bikin manusia jadi hancur. Tapi kalau pemenangnya masih punya sisi manusiawi dan kuat buat nggak kalah sama senjata itu, serta punya tekad buat ngendalinya, semua rencana Grims bakal sia-sia. Nah, Guy yang berhasil jaga sisi manusiawinya, dapat kesempatan buat terus hidup dari Shin. Jadi dia